Halo guys, jadi balik lagi di channel aku Sia Journey. Hari ini aku mau sharing ke teman-teman semua insight buku The Mystery of Love yang menurut aku buku ini sangat relate dengan kita sebagai remaja, di mana kita pernah merasakan yang namanya cinta monyet. Tapi di buku ini dibahas lebih dalam tentang jenis-jenis percintaan, hubungan, relationship, tapi tentang romantic relationship yang toxic maupun yang healthy ya guys. Dan menurut aku ini tuh sangat relate dengan diri aku sendiri dan pengalaman aku, dan mau aku bagi ke teman-teman kalian karena menurut aku bagus sih. I like this kind of book. Jadi dalam buku ini dijelaskan tentang ciri-ciri dari healthy relationship sama toxic relationship. Untuk yang toxic relationship itu ciri-cirinya adalah ketika pasangan kita itu mengekang terlalu berlebihan, alias obsession, possession, sama insecurity. Dan insecurity itu menurut aku paling sering dirasakan oleh remaja saat ini, apalagi dengan munculnya standar TikTok, dimana menurut aku itu kurang serak sama aku, karena setiap orang itu punya jalannya sendiri-sendiri dalam membuat hubungan dengan orang lain. Maksud aku, mereka itu punya ciri khas sendiri, nggak harus selalu sama kayak di TikTok. Dan itu menurut aku yang ngebuat hubungan itu nggak benar-benar genuinely tulus dari dalam dua belah pihak gitu guys. Tapi oke, jadi di sini kalau kalian punya pasangan ataupun kalian merasa insecure dari pasangan kalian, itu artinya kalian berada di dalam toxic relationship. Karena sesungguhnya dalam sebuah hubungan itu insekuritas itu seharusnya nggak boleh ya guys, gimana? Bukannya nggak boleh, tapi hubungan yang sehat itu hubungan yang saling mensupport satu sama lain, enggak malah menambah insecurity itu. Dan kalau kalian punya pasangan yang insecure, kalian harus memberikan support system baik dalam mental maupun dukungan secara aksi maupun mental ya guys. Dan yang kedua itu ada possessiveness. Jadi possessiveness itu termasuk dalam ciri-ciri hubungan yang toksik karena pengekangan. Karena di dalam buku ini dijelaskan bahwa cinta yang truly love itu adalah cinta yang memberikan kebebasan kita dalam mengekspresikan diri kita sendiri dan memberikan pokoknya cinta yang mengizinkan kita untuk jadi diri kita sendiri, bukan pretend ataupun berpura-pura jadi orang lain gitu guys. Kemudian jadi lanjut. Kemudian toxic relationship, pengekangan, possessiveness itu sama kayak pengekangan, insecurity, sama kayaknya cuma itu sih seingatku. Kalau yang healthy relationship itu adalah hubungan dimana kedua belah pihak itu sama-sama percaya satu sama lain, dan kalau ada suatu hal yang mengganjal itu mereka akan mengkomunikasikan hal tersebut. Jadi clear communication tuh untuk prevent terhadap konflik ya guys. Untuk mencegah terjadinya suatu konflik itu mereka harus open communication, support satu sama lain dalam segi mental maupun aksi. Kemudian terus ke pasangannya atau percaya pada pasangannya, dan effort ya guys. Effort itu penting juga. Tapi selain kalau kalian punya pasangan yang selalu effort, kalian juga harus ngasih feedback ya guys, untuk menghargai apa yang diberikan pasangan kalian ke kalian, kayak gitu. Dan menurut aku itu bukunya bagus sih untuk kalian baca sebagai remaja, karena benar-benar ngebuat kita terbuka secara pandangan terhadap hubungan, dan kita bisa mertimbangin antara hubungan kita itu sehat atau enggak. Dan itu bagus sih. You have to try to read it guys. And jangan lupa bersyukur. Dadah.